Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitra Febrianto dengan NIM 21143011032 dari jurusan STR Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 2 materi, yaitu sel dan jaringan, materi genetika, dan pembelahan sel. Ciri-ciri makhluk hidup, baik itu sifat maupun fisik, tergantung oleh materi genetik yang diturunkan oleh induk atau orang tuanya. Materi genetik sendiri terbagi atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Oke, yang pertama kita bahas yaitu kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus. Kromosom berfungsi membawa sifat keturunan atau membawa informasi genetika, karena di dalam kromosom mengandung gen. Kromosom tersusun atas benang kromatin. Benang kromatin tersusun atas rabus-rabus protein, DNA, dan RNA. Bentuk kromosom terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama metasentrix, yaitu di tengah, submetasentrix, yaitu agak di tengah, acrocentrix, yaitu kedua lengan tidak sama panjang, dan telocentrix, yaitu kromosom yang satu lengan dan sentromen ada di salah satu ujung lengan. Jumlah sel kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya adalah 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai 22 yaitu kromosom tubuh, dan kromosom nomor 23 yaitu kromosom kelamin, yang dimana akan membedakan laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya adalah gen. Gen adalah unit informasi genetik yang terdapat pada lokus dan memenuhi kromosom sebagai zarah yang kompak. Gen memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama mengandung satuan informasi genetik, yang kedua sebagai zarah tersendiri, dan yang ketiga terdapat dalam kromosom. Dapat menduplikasi diri pada pembelahan sel dan mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Fungsi gen yaitu menyampaikan informasi genetik pada generasi berikutnya, mengendalikan perkembangan dan metabolisme sel atau individu. Alela adalah pasangan alternatif gen untuk menentukan sifat keturunan. Dalam satu lokus, tidak selalu hanya terkandung satu macam pasangan alternatif gen. Lalu berikutnya adalah DNA. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin, Francis Crick, dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau ulir DNA. DNA terdiri atas 3 komponen dasar, yakni yang pertama gugus fosfat, yang kedua deoksiribosa atau gugus gula yang kehilangan satu atom oksigen, dan yang ketiga yaitu basa nitrogen yang terdiri dari purin atas adenin dan guanin, dan pirimidin atas sitosin dan timin, yang dimana adenin berpasangan dengan timin serta guanin berpasangan dengan sitosin.
Struktur helix DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untai DNA diikat dengan untai hidrogen, antara basa nitrogen dan antara gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Lalu berikutnya adalah RNA. RNA adalah rantai tunggal yang tersusun dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri atas purin yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin yaitu sitosin dan urasil. RNA sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu RNAD atau duta yang berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode genetik ke ribosom. Dan yang kedua ada itu RNAT atau transfer RNA yang berfungsi untuk mengikat dan mengangkut asam amino ke ribosom dan menerjemahkannya dalam fase translasi. Dan yang ketiga yaitu RNAR atau ribosomal RNA, yaitu dibentuk oleh gen-gen khusus yang terdapat pada nukleus, berfungsi menyusun asam amino menjadi protein. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara RNA dan DNA. Lalu adalah fase di mana sintesis protein. Secara garis besar, proses sintesis protein terjadi melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA-M oleh DNA. Pada tahap ini, RNA-M berfungsi sebagai pembawa informasi yang merupakan kode-kode genetik atau kodon. DNA berfungsi sebagai perancang pola penyusunan protein. Pada proses transkripsi, tidak ada perubahan dalam kode. Lalu yang berikutnya yaitu translasi, yaitu proses penerjemahan kode-kode oleh RNA-T berupa urutan asam-asam amino yang dikehendaki. Jadi, pada proses translasi terjadi perubahan dalam kode, yaitu urutan nukleotida ke urutan asam amino. Manusia berasal dari satu organ sel yang dimana sel itu mengalami pembelahan hingga tersusun menjadi jaringan, lalu menjadi organ, dan akhirnya menjadi sistem organ. Tahukah kalian, jika jumlah sel pada manusia dewasa bisa mencapai 200 triliun? Pentingnya pembelahan sel adalah demi kelangsungan hidup si individu itu sendiri, untuk pertumbuhan, perbaikan, dan yang terpenting yaitu reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis bertipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter indetik secara genetik dengan sel induk yang dimana kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya termasuk jumlah kromosomnya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fasenya memiliki ciri yang berbeda. Pada tahap profase, kromosom telah mengganda lalu memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan.
Pada tahap anafase, kromosom mulai bergerak menjauh menuju kutub yang berlawanan. Lalu pada akhir tahap anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu, tahap selanjutnya adalah telofase. Pada tahap ini, membran inti mulai bergabung lalu akan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Lalu tahap terakhir adalah sitokinesis atau pembelahan calon dua sel anakan tadi. Lalu selanjutnya yaitu pembelahan secara meiosis. Fase meiosis hanya terjadi pada sel kelamin yang dimana berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang dimana masing-masing dari sel anakan tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Sama dengan halnya pembelahan mitosis, pembelahan meiosis merupakan proses yang berkesinambungan, yaitu terdiri atas dua tingkat fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap tingkatnya terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah mengganda lalu menjadi padat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 1, kromosom bergerak menjauh ke kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, lalu terbentuklah dua sel anakan yang bersifat haploid. Pada tahap profase 2, membran inti dari dua sel anakan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Lalu pada metafase 2, kromosom dari dua sel anakan akan berjajar pada bidang pembelahan. Lalu pada anafase 2, kromosom dari dua sel anakan akan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Lalu, akhirnya pada tahap telofase 2, membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berikut adalah tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis.